Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. Today's material it's about simple past tense. Jadi kita akan membahas tentang simple past tense untuk pertemuan minggu ini. I believe that you have learned about these tenses. Kalian pernah mempelajarinya di waktu junior high school atau di waktu kelas 9 SMP. Kalian pernah mempelajari tentang tenses, khususnya di simple past tense. Nah, so what is simple past tense actually? Nah, di sini ada penggunaan atau function dari tensi simple past. Yang pertama merupakan suatu bentuk kata kerja sederhana yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian pada masa lampau. Nah, sudah jelas di kata past itu berarti masa lampau, bahwa tenses ini digunakan untuk aktivitas yang sudah terjadi dan tidak berlangsung sampai sekarang. Nah, untuk yang kedua, time signalnya ada yesterday yang paling sering kita temukan. Terus ada last 2 days, last year, then, a month ago, last week, last night, and so forth. Nah, untuk ketiga, yaitu dalam kalimat simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan itu merupakan kata kerja kedua. Jadi, untuk kalimat positifnya, di simple past tense itu menggunakan kata kerja atau verb kedua. Nah, di sini verb kedua itu terdapat dua jenis. Ada regular verb, ada irregular verb. Nah, kalian pasti mengingat atau pernah menghafal regular verb, irregular verb. For example, like stay, stayed, stayed, sing, sang, sang, play, played, played, eat, ate, eaten, and so forth. Nah, di sini ada di sana sudah tahu perbedaannya antara regular sama irregular verb. Yang pertama, kalau regular verb itu kata kerja yang akhirannya ditambah d atau ed gitu. Contohnya kayak play, played, played. Terus decide, decided, decided. Deliver, delivered, delivered, and so forth. Nah, yang kedua ada irregular verb. Nah, di sini irregular verb itu terbagi dua. Ada kata kerja yang berbeda atau tidak beraturan. For example like awake, awoke, awoken, begin, began, begun, drink, drank, drunk, eat, ate, eaten, terus sing, sang, sang, and so forth. Nah, the last one is still irregular verb. Nah, di sini irregular verbnya yaitu kata kerja yang tidak ada perubahannya. Jadi dari verb 1, verb 2 sama verb 3 itu sama, tidak ada perubahan. For example like put, 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 split, 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 spread, 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 cut, 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 and so forth. Nah, itu perbedaan antara regular sama irregular verb I mean. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara regular sama irregular verb yang digunakan yang digunakan pada tensi simple past, khususnya yang verb 2-nya. Nah, untuk selanjutnya, simple past itu menggunakan to be. Nah, di sini to be itu untuk pattern nominal. Nanti kita jelaskan di another slide. Nah, di sini terdapat dua to be. Pertama ada was. Was itu hanya untuk subjek I, she, he, it. Atau istilahnya biasa disebut singular atau subjek singular. Jadi kalau subjeknya sendiri, dia itu menggunakan was. Kalau misalkan subjeknya banyakan, for example like you, we, they, itu menggunakan were. Nanti lebih jelasnya kita dijelaskan di bentuk nominalnya ya, untuk to be, was, and were gitu. Di sini ada pattern. Pattern itu pola kalimat yang digunakan pada tenses. Nah, di setiap tenses pasti ada dua pattern, ada verbal, ada nominal. Nah, kita akan menjelaskan yang verbal dulu. Jadi, apa sih pattern verbal itu? Ya, betul. Jadi, pattern verbal itu pattern yang menggunakan kata kerja. Contohnya kayak slept, sang, ate, drank, and so forth.
Nah, jadi pattern verbal itu pokoknya yang ada kata kerjanya. Oke, kita langsung ke bentuknya. Di sana ada 3 bentuk, ada afirmatif, artinya yang positif, kalimat positif, ada negatif, ada interrogatif. Nah, bentuk pertama itu yang afirmatif. Afirmatif itu sama dengan positive sentence ya. Pola kalimatnya itu subjek plus verb 2 plus objek plus complement. For example, she ate few nuts at my house 2 days ago. Nah, di sini kita analisis yang menggunakan verb 2-nya atau verb 2 dari kalimat tersebut itu adalah ate. Ate itu berasal dari kata eat, artinya makan. Jadi dia itu artinya dia makan beberapa kacang di rumah saya 2 days ago, 2 hari yang lalu. Dia jadi tidak bisa menggunakan eat meskipun artinya sama, makan gitu. Jadi harus menggunakan verb kedua karena kejadiannya ada di masa lampau gitu. Itu kalimat negatif sentence. Jadi yang dirubahnya itu bukan verbnya, tetapi si kalimat negatifnya atau si did not-nya. Kan karena did not itu berasal dari kata do not. Do not itu verb 1 dan did not itu verb 2-nya. Gitu. Jadi setelah did not tetap aja menggunakan verb pertama. Nah, for example, they did not drink a cup of coffee last night. Nah, ini masuk ke tenses ke tenses simple past karena di sana ada did not meskipun verbnya drink verb 1 gitu. Ya. Jadi, kalau negative sentence itu tetap menggunakan verb pertama tetapi kalimat negatifnya diganti oleh did not bukan do not lagi. Oke, kita ke last sentence yaitu interrogative sentence. Di sini tinggal dipindahkan posisinya. Did yang pertama terus subjek, verbnya tetap verb 1 terus objek dan complement. Nah, jadi kita tahu nih kalau misalkan ada did pasti kesananya menggunakan verb pertama bukan verb kedua lagi. For example, did the owner feed the cat last week? Apakah si owner itu memberi makan kucingnya minggu kemarin? Nah, di sini feed itu tetap menjadi verb pertama dan tidak berubah menjadi fed karena di sana ada did gitu. Seperti itu penjelasan dari pattern verbal. Oke, the second pattern yaitu pattern nominal. Artinya dia itu tidak menggunakan tidak menggunakan kata kerja. Dia itu kesananya langsung complement atau kata pelengkap dari si subjeknya. Nah, ingat-ingat complement itu ada 3 jenis. Ada adverb, ada noun, ada adjective. Yang pertama, adverb itu kata keterangan. Ada kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Terus yang kedua ada noun. Noun itu kata benda. Bisa nama orang, nama binatang, nama buah-buahan, atau jenis-jenis profesi, dan nama benda-benda. Terus yang ketiga itu ada adjective. Adjective itu artinya kata sifat. Contohnya seperti beautiful, tall, short, high, fat, skinny, slim, dirty, terus apa lagi? Messy, bad, good, best, and so forth. Nah, itu macam-macam dari complement. Jangan sampai lupa, complement itu ada 3 macam. Ada adjective, noun, sama adverb. Oke, langsung saja ke pattern. Jangan lupa bahwa pattern nominal itu menggunakan kata bantu to be. As I told you before, to be-nya itu ada 2, ada was sama were. Kalian jangan lupa penggunaan was itu untuk subjek singular dan were itu untuk subjek plural. Oke, kita langsung saja ke first patternnya. Subject plus to be plus complement. For example, he was busy last week.
From that example, to be-nya itu was karena subjeknya itu he. He itu dia laki-laki, artinya dia sendiri, jadi menggunakan was. Untuk komplimennya ada busy dan last week. Di sini busy itu masuk komplement adjektif dan last week masuk ke komplement adverb of time atau kata keterangan waktu. For the second sentence yaitu negative sentence, di sini tinggal pakai not setelah to be, jadi subject, to be, not, terus plus komplement. For example, they were not his team. Mereka bukan tim dia gitu. Nah, jadi di sini kenapa menggunakan were to be-nya? Karena subjeknya itu plural. They kan banyak kan ya. Terus komplimennya itu maksudnya kemana nih? Komplement itu masuk, komplement dari sini masuknya ke noun atau kata benda karena his team itu masuknya ke dalam kategori profession. Another example like wasn't in the restaurant last night. Nah, di sentence yang kedua itu I sebagai subjek, was not sebagai to be, terus in the restaurant itu sebagai adverb of place. Jadi komplementnya itu masuk ke adverb of place atau kata keterangan tempat. Seperti juga bisa. Oke, the last sentence is interrogative sentence. Nah, sama saja seperti tadi, tinggal dibalik to be dulu, terus subject, and the last is complement. Jangan lupa menggunakan tanda tanya karena ini kalimat tanya. For example, was he a native speaker from Australia? Apakah dia seorang native speaker dari Australia? Nah, di sini to be-nya itu menggunakan was karena subjeknya he. A native speaker itu complement. Complementnya masuk ke noun karena dia itu bentuk profession atau profesi seseorang. From Australia juga itu maksudnya complement. Complementnya complement adverb of place. Oke, this is your turn. Ada exercise. Exercise-nya itu gampang. Kalian tinggal merubah menjadi simple past tense dalam bentuk afirmatif, negatif, interrogatif. Nah, jangan lupa perhatikan apakah itu kalimat verbal atau kalimat nominal. Jadi kalian harus hati-hati kalau kalimat verbal itu seperti apa, kalimat afirmatif, negatif, interrogatifnya, dan kalimat nominal itu seperti apa, afirmatif, negatif, interrogatifnya. Nah, seperti itu. Untuk tugasnya, kalian hanya menulis materi simple past tense dan juga latihannya di buku catatan kalian, lalu foto hasilnya dan dikirim ke SPI sampai deadline yang telah ditentukan. Oke, alhamdulillah, the material is done. I think enough for today. Thank you for attention. If there is any questions, please ask me on my group. Don't forget to do your tasks and submit before the deadline. Thank you for attention. See you next week and good luck for your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.